Kita sebagai orang-orang yang mengharapkan akhirat, maka kita benar-benar berharap di momen-momen seperti ini kita bisa maksimal. Apalagi ini bulan haram, kemudian secara khusus 10 hari pertama ini memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai rahmatnya, sebagai limpahan rahmatnya, kesempatan untuk beramal bagi kaum muslimin. Disebutkan sebagai sumpah dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin 'ashr. Takon Talaki Online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mas Alhamdulillah. Arif sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Fadlul Maskuran Ustaz untuk siang hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang-orang yang mengharapkan akhirat, maka kita benar-benar berharap di momen-momen seperti ini kita bisa maksimal. Apalagi ini bulan haram, kemudian secara khusus 10 hari pertama ini memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai rahmatnya, sebagai limpahan rahmatnya, kesempatan untuk beramal bagi kaum muslimin. Disebutkan sebagai sumpah dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin 'ashr, dan demi subuh, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Diperkuat dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama ini. Hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Rasul mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid, kata Rasul. Maka perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, hamdalah ya. Kemudian wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Kemudian orang-orang yang berada di pasar ikut takbiran bersama beliau. Belum ke berikutnya ya. Memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Kemudian Allah mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan. Ya, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala mendapat gandakan pahala. Rasul juga ngasih motivasi. Kok kita belum tersentuh untuk buka Quran, untuk baca Quran, terus kapan lagi coba? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tahun ini, kalau benar-benar kita maksimalkan, bisa jadi ini menjadi hari yang paling bisa kita banggakan nanti di akhirat, dibanding dengan hari-hari yang lain yang mungkin kita sudah terlena dengan banyak hal, dibanding dengan 10 hari Dzulhijjah tahun lalu yang mungkin kita tidak ada yang mengingatkan. Maksimalkan sebaik mungkin, bisa jadi ini menjadi hari yang terbaik yang kita bisa banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 hari Dzulhijjah tahun depan belum tentu ketemu lagi. Dzulhijjah akan kembali lagi, tapi usia kita belum tentu sampai di hari tersebut. Materi lisukun itu apa? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, wa mithlu dha in 'arada as-sukun waqfan kata'lamuna nasta'inu, dalam Tuhfatul Atfal ya disebutkan. Dan seperti itu, apabila datang sukun dalam kondisi waqaf, sukunnya itu bukan asli. Aslinya dia berharokat, tidak sukun. Namun karena kita waqaf di situ, berhenti di situ, akhirnya disukunkan. Makanya disebut dengan arid, sukunnya tidak asli. Berarti. Nah, itu makanya disebut dengan mad arid lis sukun. Misalkan begini, nasta'inu, kemudian kita sukunkan di huruf terakhir, huruf nun, menjadi nasta'in. Nah, ini mad arid sukun nih. Ada nu yang disukunkan jadi an, kemudian ada ya yang menjadi huruf mad karena sebelumnya kasroh. Nasta'in. Nah, ini namanya mad arid lis sukun. Makanya tadi saya bilang kalimin nasa ala qadri uqulihim. Jadi berbicara kepada manusia termasuk ketika mengajar ya, itu sesuai dengan tingkat berpikir mereka. Ini bukan hanya mengajar saja, ketika kita ngobrol dengan orang kan juga begitu. Masing-masing orang kan punya tingkat berpikir yang berbeda-beda, mungkin tingkat intelektual yang berbeda juga, mungkin juga background pendidikan juga berbeda. Tentu kita juga harus bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan apa yang kita bicarakan. Diksi pemilihan kata juga disesuaikan. Ada juga di dalam dalam pepatah lain, likulli maqamin maqal. Setiap kondisi itu ada perkataan-perkataan yang menyesuaikan. Tidak kemudian ya dengan ilmiah terus, tidak. Kita kemudian bisa menyesuaikan. Kalau di dalam Jawa itu namanya papan gowompan kalau dalam bahasa Jawa. Jadi sesuai kondisi ya kita ada menyesuaikan. Jadi sudah dapat, saya jadi bayangkan kalau misalnya dulu saya SD, ini namanya mat arid lis sukun. Bingung juga saya, wopo gitu. Iya, pasti sampai rumah overthinking. Siap Ustaz. Terkait dengan materi kita hari ini, ada lagi mungkin Ustaz? Cukup ya? Cukup ya. Kita masuk ke sesi ketiga. Kita talaki bareng dengan Ustaz. Kita persiapan dulu. Sudah ada yang masuk komunikasi ini Mas Jini ya?
Kita awali dari Kota Ukir Jepara, Ustaz. Nah. Ini ada Umu Alfiana, Fadhil Maskuran, Mas Uji. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ya, stop. Nah, di sini Alfiana perhatikan di wa tama'annu biha ya, ada huruf ta sukun. Ya, namun sedikit keseret tadi ya seperti wa ta begitu ya, seperti kayak pengen menunjukkan qalqalah huruf ta, namun justru yang ditekan di wawunya. Fokusnya di ta aja, wa ta, nggak perlu wa. Jadi kayak wawunya tuh pengen mau masuk ke ta, akhirnya wawunya keseret kan begitu. Nah, dia langsung aja dibetulkan ya. Waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha, tidak perlu wa ta begitu. Jangan kemudian diseret ya. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walau yu'azzilullahu linnasi syarra isti'ajalahum bil khairi la qudiya ilaihim ajaluhum. Ya, stop dulu. Kemudian ummu di walau yu'ajjilullah ya, di huruf jim ya. Tadi untuk makhrajnya sedikit terlalu depan ya, Ibu. Sehingga seperti walau yu'ajzi kayak huruf z. Berarti itu jim. Walau yu'ajjilullah. Jadi huruf jim itu kan makhrajnya tengah lidah. Tengah lidah naik ya, karena langit-langit begitu. Keluar dari tengah lidah itu ada 3 huruf. Jimu shinu ya. Ada jim, ada shin, ada ya. Keluar dari makhraj yang sama. Masalah di pengucapan huruf jim. Kan ada yang mengucapkan jim itu kan nggak bisa ja, ji, ju, aj. Tidak bisa. Dia biasanya ja, ji, ju, aj gitu. Ini al-medoks gitu. Ketika sudah berada di kondisi seperti itu, susah untuk dibenarkan, maka saya punya tips untuk melatih pengucapan huruf jim. Caranya bagaimana? Kita tahu makhraj huruf jim di sana ada shin, ada ya, ada jim, satu lokasi. Makanya ketika kita membaca huruf jim, kita latih dengan huruf ya. Kan ya semuanya pasti bisa. Makanya kemudian kita baca begini. Ya, yi, yu, ya, yi, yu. Kemudian kita ganti. Misalkan ya dulu ya. Ya, ya, ja. Begitu. Huruf Al-Quran, huruf-huruf jaiyah dinilai tepat pengucapannya itu ketika memenuhi 2 aspek. Yang pertama, makhrajnya tepat, sifatnya terpenuhi. Lanjut. Wanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim lananzura kaifa ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya, Mu'alfiana di ayat terakhir ya, di linaunzura, tadi bacanya lanaunzura. Terbalik ya, harokatnya harusnya di bawah ya, Ibu ya. Linaunzura,
terbacanya la nanzur, kurang konsentrasi. Nah, begitu Ummu Alfiana. Untuk koreksinya di huruf jim tadi, di walau yu'ajjilu kurang tepat karena dia terlalu depan sehingga seperti za ya. Namun di belakang tadi sudah bagus sekali, wajah sudah bagus sekali. Intinya di konsistensi dan konsentrasi ya. Ini kan kita lihat di sini tentang huruf jim kurang konsisten, di li nanzur terbaca la nanzur kurang konsentrasi. Jadi dua hal itu tidak boleh hilang ya, konsistensi dan konsentrasi. Tipsnya kembali ke dua itu ya. Iya, itu pokoknya jangan sampai ditinggal ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Ummu Alfiana yang ada di Jepara. Masya Allah, semoga menjadi manfaat untuk Ummu Alfiana dan keluarga. Tentunya juga tadi apa yang menjadi ilmu yang disampaikan dari Ustadz juga bermanfaat untuk yang lain juga, untuk kita semua gitu nggih. Alhamdulillah, kita lanjut, ada Ibu Pujianti Ustadz di Nalan Patemon nih Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya dunya wa tu'ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya, stop. Di sini Ibu Pujianti di solihati sedikit keseret aja untuk ti-nya. Jadi seperti solihati yahdihim, seperti agak keseret ya. Memang tipis sekali sih, kalau tidak detail ini tidak ketahuan ya. Jadi pendek saja. Wa amilus solihati yahdihim, bukan wa amilus solihati yahdihim. Jadi jangan terseret. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya, stop dulu. Di sini Ibu subhanakallahumma ya Ibu ya, jadi tafkhim ya, tebal. Jangan subhanakallahumma. Itu kan Ibu sudah paham pastinya ya tentang ini ya, bahwa ketika lafzul jalalah itu dibaca lah itu ketika sebelumnya adalah kasroh. Misalkan Rasulillah, billah ya, begitu. Adapun sebelumnya fathah dan dhamma maka dibaca tebal Allah, Rasulullah begitu. Nah, di sini juga ya. Jadi bukan subhanakallahumma tapi subhanakallahumma. Ya, ini lupa mungkin Ibu Pujianti. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun wa idza massal insana dhurru da'ana lijambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Ya, stop dulu. Ya, saya tertarik untuk membahas lafaz durrim massah ya. Jadi di sini dua penelpon kita, bukan penelpon ya, dua peserta kita, Ummu Alfiana dan juga Ibu Pujianti membaca dengan cara yang sama, yaitu dengan menebalkan huruf ro, durrim massah. Jadi langsung
tebal. Nah, dan ini khawatir saya teman-teman yang lain yang mau ikut mengirimkan dan juga mungkin pemirsa semuanya membaca dengan cara yang sama, yaitu dipanjangkan, yaitu ditebalkan. Harusnya, roknya ini Ustaz. iya, harusnya ini dibacanya yang tipis, dari awal langsung tipis. Jadi kata demikian, durrin ini dibacanya langsung tipis saja dari awal. Jadi dibaca begini, ka'allam yad'una ila durrim massah, bukan durrim tapi dur, langsung tipis, durrim massah, karena dia masuk ke bacaan idgham kamil ya. Jadi dia bacanya langsung aja dibaca dengan idgham kamil, idgham secara sempurna. Idgham kemana? Idgham ke huruf ro. Nah, ro-nya ini hukumnya apa? Kita lihat harokatnya kasroh, maka kemudian dibaca dengan tipis ya. Nah, Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu waja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linadhura kaifa ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya, Masya Allah ya, demikian Ibu Pujianti yang ada di dalam pertemuan. Ya, untuk koreksinya hampir tidak ada ya Mas ya, hanya diturin tadi ya. Dan memang ini kesalahan yang sudah sering terjadi dan ya makanya saya perlu untuk kemudian memberikan wawasan baru ya buat teman-teman semuanya. Tadi yang kasus di roknya itu secara umum ya, tidak. Iya, itu memang sering. Makanya tadi bilang dua peserta kita itu begitu. Saya khawatir semuanya juga baca begini. Karena yang saya dapati bukannya di sini tapi juga di tempat-tempat yang lain juga sering terbaca begitu. Kalau saya pribadi tadi setelah Ustadz menyampaikan itu saya juga baru dong gitu. Kemarin-kemarin berarti salah nih bacanya gitu. Iya, memang gitu. Harusnya langsung tipis ya, langsung tipis. Ro dengan tanda kasroh itu dibaca tipis ya. Gitu ya. Kalau itu kaidahnya begitu. Kaidah dasarnya itu ya, insyaallah. Baik, gitu Ustaz. Ibu Pujianti yang ada di Nalan Patemon. Terima kasih banyak Ibu sudah ikut talaki bareng bersama kita di siang hari ini. Tentu kembali kita ingatkan bahwa kita masih di hari-hari terbaik ya dalam satu tahun, hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding hari-hari yang lain. Makanya kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita benar-benar punya target amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sekali lagi, kalau kita bisa maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, bisa jadi ini menjadi hari yang terbaik yang bisa kita banggakan nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena Dzulhijjah akan kembali datang, tapi belum tentu kita masih ada di dunia atau tidak. Ya, kita manfaatkan sebaik mungkin dan ingat ya, amal kita sedikit belum tentu diterima. Dosa kita banyak, semuanya tercatat. Sementara usia kita itu pendek. Makanya manfaatkan momen-momen musim beramal seperti ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita dan juga berikan keistiqomahan kepada kita, serta Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal soleh kita. Amin. Takon Talaki Online.